Islam hakikatnya satu. Tidak ada Islam Arab, Islam Eropa, Islam Nusantara, atau Islam-Islam yang lain. Dikotomi ini bagian dari strategi divide et impera. Geografis itu punya kekhususan geografisnya masing-masing. Jadi ada yang disebut dengan kearifan lokal, ada yang disebut dengan culture right. Culture right itu adalah hak-hak budaya lokal. Apa yang dimaksud budaya lokal? Ya, misalnya Jepang makan dengan sumpitnya. Kita makan dengan jari-jari tangan kita. Kemudian mungkin di tempat lain juga makan dengan pakai sendok, garpu, dan seterusnya. Nah, perbedaan karakteristik budaya ini juga tentu akan bisa memberikan pemahaman yang berbeda, ya. Kalau Nabi misalnya makan di Mekah atau di Madinah itu, dalam hadis kita sering lihat makan dengan 3 jari tangan, kan, 3 jari-jarinya makan. Kenapa? Karena makanannya roti. Rakus kelihatannya kalau orang itu, gak sopan rasanya kalau kita melihat ada orang yang makan roti pakai jari-jarinya itu semuanya 5 tangan. Kamu gak boleh, hanya aku yang boleh. Jadi itu rakus. Tapi kalau hanya 3 jari itu lambang ketawaduan, lambang kesantunan seseorang. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Tapi bagi kita yang di Indonesia makanannya nasi, mau makan dengan 3 jari, itu nggak pas. Kapan kenyangnya? Atau di Jepang, ya di mangkoknya masih mendidih itu ya pakai sumpit, orang di sana makan kan. Nah kalau kita langsung makan dengan jari, itu juga menimbulkan masalah buat kita. Jadi perbedaan lokal itu melahirkan pemahaman yang berbeda dalam mengaktualisasikan, mengartikulasikan sebuah ajaran. Nah, karena itu kita jangan langsung mempertentangkan antara Islam Nusantara dan Islam itu sendiri. Ya, mohon maaf para pemirsa dimanapun juga berada, bagaimanapun juga keberadaan kita pada geografis tertentu itu pasti kita akan sangat berbeda dengan kehadiran kita di geografis yang lain. Ya, saya berikan satu contoh. Ya. Di barat atau di belahan dunia bagian utara itu, pakaian mereka itu adalah kalau musim dingin, wah semua pakai jilbab itu, semua pakai bungkus, lapis-lapis itu. Kenapa? 40 derajat minus tuh. Nah, kalau kita di Indonesia kan pakai batik seperti ini 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun, nggak ada masalah. Karena negara yang paling stabil cuacanya itu Indonesia. Kita kalau di barat itu bisanya pakai batik seperti ini 3 bulan. Kalau musim dingin mau pakai batik itu bisa membeku itu. Atau juga musim panas, sangat panas, kita pakai batik itu gerah. Nah kalau kita di sini insya Allah ya stabilitas udara cuaca kita itu bagus. Nah jadi memahami Islam Nusantara itu sebetulnya bukan merubah Islam menjadi Islam Indonesia, Islam Nusantara, tidak sama sekali. Tidak ada bedanya Islam di Maroko, Islam di Cina, Islam di Saudi Arabia. Substansi ajaran Islamnya sama, tetapi ya penampakan penampilannya itu mungkin ada warna-warna lokalnya yang berbeda. Ya, bagi kita ibu-ibu asal sudah menggunakan mukena itu penutup aurat itu. Tapi kalau di tempat yang lain itu belum sopan, harus pakai cadar. Nah, cadar itu adalah dandanan lokal sebetulnya. Ya, tidak mesti kita harus diukur bahwa dengan pakai cadar maka kita akan menjadi the best Muslim. Orang yang tidak pakai cadar berarti itu tidak akan menjadi the best Muslim. No. Kalau seandainya cadar itu merupakan pakaian yang sangat istimewa, kenapa membatalkan haji? Tidak sah hajinya orang kalau menggunakan cadar. Maka itu nggak ada satupun orang yang pakai cadar kalau di wukuf di Arafah. Coba, siapa yang pernah haji? Tidak boleh orang mengenakan pakaian penutup muka di situ itu. Laki-laki nggak boleh pakai peci di situ, itu batal itu hajinya itu. Nah, Bapak Ibu para pemirsa, yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara adalah sebuah Islam
yang menampilkan nuansa lokal, kebudayaan lokal kita di sini. Nah, inilah yang kita maksudkan kebudayaan lokal masuk berpengaruh dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran. Ya, kita pakai sarung di sini tidak mesti harus pakai gamis. Ya, kenapa Indonesia pakai sarung? Ya, penutup aurat. Perintahnya kan menutup aurat. Tapi apakah harus mesti pakai gamis seperti orang Arab? No. Orang Arab asli itu nggak pintar pakai sarung karena kita harus gulung-gulung kan. Bisa bahaya kalau orang tidak biasa pakai sarung. Bisa jatuh sarungnya. Nah, tapi kalau kita orang Indonesia, seperti apapun kita sudah terbiasa pakai sarung. Nah, Islam yang menampilkan sarung dan Islam yang menampilkan gamis itu tidak bisa dibedakan. Mana yang duluan masuk surga tergantung Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita jangan pernah mempertentangkan antara Islam Nusantara dan Islam Arab, Islam. Pokoknya semuanya satu arah kita menuju ke surga, insya Allah. Banyak jalan menuju ke surga. Ya, bahkan ada ayatnya, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk dalam satu-satunya pintu, tapi boleh kalian masuk melalui pintu yang berbeda-beda. Luar biasa apresiasi Al-Quran terhadap perbedaan-perbedaan kearifan lokal kita itu. Insya Allah para pemirsa, mari kita fokus untuk khusyuk kepada Allah dalam beribadah, niatkan tulus kepadanya, tidak ada yang lain selain Dia, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Tidak perlu terganggu dengan penampilan dan atribut lokal kita. Yang penting substansi ajarannya seperti apa yang dituntunkan